Pernahkah kamu merasa hidupmu tak berarti apa-apa? Bahwa kamu sudah bekerja keras setiap hari, tapi dunia seolah menutup mata. Tidak peduli kamu jatuh, tidak peduli kamu lelah, banyak orang menyerah di titik itu. Tapi tidak dengan dia. Seorang pemuda sederhana, yang berdiri di bawah panas terik, memarkir motor orang lain, tanpa tahu bahwa suatu hari, tangan yang dulu menggenggam karcis parkir akan menggenggam kesuksesan besar yang tak pernah ia bayangkan. Ini kisah nyata tentang Arif, seorang tukang parkir yang menolak menyerah. Dan inilah perjalanan panjangnya, dari nol sampai jadi miliarder. Di tengah panas terik kota yang berdebu, suara klakson kendaraan bersahutan. Orang-orang terburu-buru mengejar waktu, tapi di antara keramaian itu, ada satu sosok yang berdiri diam di bawah pohon tua, mengenakan rompi oranye lusuh, dengan topi yang warnanya sudah pudar. Namanya Arif, tukang parkir di depan sebuah minimarket kecil di Jakarta Timur. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya muncul, Arif sudah di tempat. Menyusun sepeda motor satu persatu agar rapih, menyapa pelanggan dengan senyum yang kadang lebih tulus dari siapapun di kota itu. Uang yang ia dapat? Tak seberapa. Kadang 50.000, kadang hanya 30. Tapi buat Arif, itu cukup untuk bertahan, buat hari ini. Malam hari, di kamar sempit kontrakan, Arif sering duduk di depan ponsel tuanya. Layar retak, baterai nyaris rusak. Tapi di sanalah ia menonton video motivasi, bagaimana orang miskin bisa sukses, cara memulai usaha dari nol. Dan malam demi malam, kata-kata dari video itu seperti api kecil di hatinya. Sukses bukan milik orang pintar, tapi milik orang yang pantang menyerah. Kalimat itu menancap di pikirannya. Arif dulu bukan tanpa mimpi. Waktu kecil, ia bercita-cita jadi insinyur. Tapi sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja di proyek, semua berubah. Ibunya jatuh sakit, adiknya masih kecil, dan Arif harus berhenti sekolah di kelas 2 SMA. Ia sempat marah pada nasib. Kenapa hidup nggak adil? Katanya sambil menatap langit malam. Namun di balik kemarahan itu, ada tekad yang diam-diam tumbuh. Kalau dunia nggak kasih aku kesempatan, aku bakal ciptain sendiri. Selama bertahun-tahun, Arif hidup dalam rutinitas yang sama. Parkir, panas, lapar, tidur, ulangi lagi. Tapi di sela itu, ia selalu memperhatikan hal-hal kecil. Bagaimana pelanggan datang, bagaimana mobil diparkir, bagaimana orang berinteraksi. Tanpa sadar, ia sedang belajar bisnis dari jalanan. Suatu hari, datang seorang pelanggan baru, pria parubaya bernama Pak Damar, sopan dan murah senyum. Setiap kali parkir, ia selalu ngobrol sebentar. Sampai suatu hari ia bertanya, "Rif, kamu nggak capek begini terus?" Arif menjawab sambil tertawa kecil, "Capek, Pak. Tapi mau gimana lagi? Saya nggak punya ijazah." Pak Damar hanya menatapnya dalam diam. Lalu seminggu kemudian, ia datang lagi membawa sesuatu. "Ini, Rif. Kalau kamu mau, bantuin di bengkel saya. Gajinya nggak seberapa, tapi kamu bisa belajar." Tanpa pikir panjang, Arif mengiyakan. Hari pertama di bengkel itu adalah dunia baru baginya. Suara mesin, bau oli, dan keringat bercampur jadi satu. Ia bekerja tanpa mengeluh, belajar setiap hal kecil dari rekan-rekan seniornya. Satu hal yang membuatnya menonjol, rasa ingin tahu. Ia tidak hanya bekerja, tapi juga mengamati. Bagaimana bengkel diatur, bagaimana pelanggan dilayani, bagaimana keuangan dikelola. Malam hari, sepulang kerja, ia menonton video tentang otomotif, manajemen, dan bisnis kecil. Ia mencatat di buku tulis murahan, menulis ide-ide sederhana seperti, kalau punya bengkel sendiri, harus jujur ke pelanggan. Harus punya nama yang mudah diingat. Pelayanan lebih penting dari harga. 3 tahun kemudian, Arif memberanikan diri buka bengkel kecil di pinggir jalan. Uangnya cuma hasil tabungan dan pinjaman dari teman. Ia menyewa ruko kecil, catnya terkelupas, lampunya redup.
Tapi semangatnya menyala. Hari pertama buka, tak satu pun pelanggan datang. Hari kedua, hanya satu motor, dan itu pun cuma ganti oli. Hari ketiga, teman yang pinjamkan uang datang menagih. Arif duduk di kursi plastik, menatap bengkel sepi. Air matanya jatuh diam-diam. Ia berpikir untuk menyerah. Tapi suara ibunya yang dulu sering ia dengar kembali terngiang. "Nak, kalau kamu menyerah hari ini, kamu bakal nyesel seumur hidup." Malam itu, Arif berdoa dengan air mata. Dan besoknya, entah kebetulan atau keajaiban, datang pelanggan yang motornya mogok di depan bengkelnya. Arif membantu tanpa minta bayaran. Si pelanggan itu ternyata pegawai perusahaan logistik besar, dan dari situlah rezeki mulai mengalir. Nama bengkel Arif mulai dikenal. Ia memperlakukan pelanggan bukan sekadar pelanggan, tapi teman. Kalau ada yang kurang uang, ia tetap perbaiki. Kalau ada yang marah, ia dengarkan. Lambat laun, kejujurannya menyebar dari mulut ke mulut. Dalam 2 tahun, bengkelnya punya banyak pelanggan tetap. Tapi di balik itu, ujian datang lagi. Ia ditipu oleh supplier suku cadang. Uangnya habis puluhan juta. Ia sempat stres berat, bahkan nyaris bangkrut. Namun kali ini ia tak menyerah. Ia menulis di dinding bengkelnya sendiri. "Kalau jatuh, bangun lagi. Jangan lupa kenapa kamu mulai." Ia mulai belajar lebih serius soal manajemen keuangan. Beli buku bisnis bekas, ikut seminar gratis, belajar cara promosi online. Ia posting hasil kerja bengkelnya di media sosial, dengan caption jujur dan menyentuh. Dan pelan-pelan, ia mulai dikenal bukan cuma di kota, tapi sampai luar daerah. 5 tahun berlalu. Arif kini punya 3 cabang bengkel, puluhan karyawan, dan ratusan pelanggan tetap. Ia menamai usahanya, Arif Motor Group. Setiap pagi ia datang ke kantor, tapi tak pernah lupa menyapa tukang parkir di depan kantornya. Kadang ia sengaja mampir ke tempat lamanya dulu. "Masih ingat nggak sama saya?" katanya sambil tersenyum ke tukang parkir baru. Dan orang itu hanya geleng, tak tahu kalau pria sederhana di depannya dulu pernah berdiri di tempat yang sama, memarkir motor, berharap hidupnya berubah. Arif kini membantu banyak anak muda yang ingin buka usaha. Ia membuat program kecil, Parkir Mimpi, tempat ia memberi pelatihan gratis untuk anak jalanan dan pekerja kecil supaya bisa mandiri. Setiap kali ditanya rahasia suksesnya, ia selalu menjawab dengan kalimat yang sederhana tapi dalam. "Saya nggak lebih pintar dari siapapun. Bedanya cuma satu, saya nggak berhenti waktu semua orang berhenti." Kadang, dunia tidak akan melihatmu saat kamu berjuang. Kadang, tidak ada yang percaya padamu saat kamu memulai. Tapi justru di saat itulah, Tuhan sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang besar. Arif membuktikan satu hal sederhana, bahwa mimpi tidak ditentukan oleh tempat kamu berdiri hari ini, tapi oleh seberapa keras kamu melangkah besok. Dulu ia berdiri di parkiran, menjaga motor orang lain agar aman. Hari ini, ia berdiri di depan ratusan karyawannya, menjaga masa depan banyak keluarga agar tetap hidup. Dan kalau kamu sedang merasa gagal, ingatlah Arif, mungkin kamu belum gagal. Kamu hanya belum sampai ke bab berikutnya dari kisah suksesmu sendiri.